Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya hendaknya. Dan kita bersama berdoa semoga bumi kita ini cepat membaik. Amin. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang cerita rakyat atau hikayat. Cerita rakyat ini diajarkan di tingkat SMA atau SMK kelas 10 semester 1. Nah, materi ini akan dipaparkan sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hikayat. Hikayat merupakan sastra lama. Ceritanya sebagian besar menceritakan tentang istana. Unsur rekaan merupakan hal yang menonjol dan berbentuk prosa yang panjang. Jadi, hikayat itu dapat disimpulkan bahwa berisi cerita kehidupan seputar istana. Kisah cerita anak raja, pertempuran antar negara, seorang pahlawan yang memiliki senjata sakti, dan hikayat juga disebut sebagai dongeng istana. Tokoh dalam hikayat adalah raja, permaisuri, putra dan putri raja, dan para kerabat raja. Cerita ini terjadi di negeri Anta Baranta dan selalu berpikir dengan kemenangan tokoh yang selalu berpihak pada hal yang benar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh raja dan keluarganya atau disebut istana sentris. Yang kedua, bersifat prologis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum, yang disebut juga dengan fantasi atau khayalan. Yang ketiga, menggunakan kata arkais, seperti menggunakan kata konon. Yang keempat, nama pengarangnya tidak disebutkan atau anonim. Yang kelima, tema dalam hikayat adalah pertualangan. Biasanya di akhir kisah, tokoh utama berhasil menjadi raja yang mulia. Yang selanjutnya yaitu penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih. Maksudnya, tokoh yang baik selalu diungkapkan baik dari awal hingga akhir kisah, dilengkapi dengan wajah dan tubuh yang sempurna. Begitu juga sebaliknya. Tokoh jahat selalu jahat walaupun tidak semuanya berwajah buruk. Unsur intrinsik cerita rakyat. Yang pertama, tema. Tema ini adalah inti atau ide pokok dalam sebuah cerita. Nah, jadi tema ini adalah hal yang mendasar atau hal yang sebagai gambaran umumnya dalam sebuah cerita, maka itu diangkat menjadi sebuah tema. Yang kedua ada latar. Latar ini adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan ini adalah karakter tokoh-tokoh yang digambarkan dalam sebuah cerita. Dalam cerita terdapat tokoh antagonis, protagonis, dan pritagonis, yaitu tokoh jahat, tokoh baik, dan tokoh mendatar atau tidak memihak kepada siapapun. Itu disebut dengan tokoh pembantu. Yang selanjutnya adalah pengaluran. Pengaluran ini disebut juga sebagai alur. Alur ini adalah disebut sebagai jalannya sebuah cerita. Alur ini terbagi atas 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang terakhir adalah amanat. Amanat ini merupakan
pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita atau amanat disampaikan secara tersurat, melainkan tersirat. Jadi, amanat ini adalah pesan yang dapat diambil oleh pembaca dalam sebuah cerita. Contoh cerita rakyat. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, tinggallah seorang anak perempuan yang sangat cantik dan baik hatinya. Ia tinggal bersama kedua kakak dan ibu tirinya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari ia selalu disiksa. Tetapi ia tetap menyayangi ibu dan kakak tirinya, meskipun mereka sudah sangat jahat kepadanya. Kakak-kakaknya yang sangat cantik memanggilnya Cinderella, yang artinya gadis yang sangat kotor. Menurut mereka, itu adalah panggilan yang cocok untuk Cinderella. Suatu hari ada sebuah undangan pesta dansa dari istana untuk semua gadis. Gadis yang beruntung dapat menikah dengan pangeran yang sangat tampan. Ibu dan kedua kakak tirinya sangat senang mendengar kabar tersebut. Aku sangat ingin segera ke istana dan berdansa dengan pangeran, ujar kakak sulungnya. Hai, jangan mimpi, Kak. Aku lebih cantik darimu. Jika nanti aku jadi putri raja, ibu pasti akan sangat bangga dan bahagia bahwa kakak keduanya dengan wajah berseri. Siapapun di antara kalian yang akan menikah dengan pangeran, itu akan membuat ibu sangat bangga. Keluarga kita akan menjadi terpandang, ujar ibu tirinya menengahi kedua anaknya. Hari yang dinanti pun telah tiba. Mereka memakai gaun yang paling indah dan sangat mahal. Kedua kakak tirinya mulai berdandan dengan sangat cantik. Cinderella yang sangat ingin ikut dan bertanya kepada ibunya. Bolehkah aku ikut ke pesta dansa bersama, Bu? Tanyanya dengan suara memelas. Hahaha, dasar Cinderella bodoh. Kau tinggal di rumah selama kami pergi. Bersihkan semua ruangan, cuci piring dan baju. Dan kamu sangat jelek. Pangeran tidak akan melihatmu meskipun kau datang ke sana, jawab ibu tirinya menghina. Kau bahkan sangat bau, Cinderella. Jika kamu ikut, kamu akan membuat kami malu, tambah kakak keduanya. Tapi aku sangat ingin ikut, Kak. Cinderella mencoba mempertahankan keinginannya. Walaupun Cinderella sudah memohon, ibu dan kakaknya tidak mengizinkan dia datang ke pesta sang pangeran. Ibu Cinderella dan kakak-kakaknya pergi dengan perhiasan yang mewah, sedangkan Cinderella masuk ke dalam kamar. Ia sangat sedih dan berkata, "Aku sangat ingin pergi. Seandainya aku bisa pergi ke pesta dan dapat bertemu dengan pangeran. Tetapi aku juga tidak dapat pergi dengan pakaian kotor dan bau seperti ini. Tapi aku ingin sekali pergi," ujarnya dalam hati. Cinderella menangis di dalam kamar. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dan suara gemuruh di sampingnya. Muncullah ibu peri yang sangat baik hati. "Cinderella, berhentilah kamu menangis." Ia sangat terkejut. Di sebelahnya ada seorang ibu peri sambil tersenyum ramah. "Aku ibu peri yang sangat menolongmu pergi ke pesta dansa itu. Tapi sebelum itu kamu harus mencari 6 tikus, 6 kadal, dan labu emas. Kamu dapat mendapatkan itu di kebun belakang dan kemudian bawakan ke sini." Cinderella segera mencari labu emas, 6 tikus, dan 6 kedal. Cinderella segera membawanya. Ibu pergi menghampiri mereka satu persatu dan dengan tongkatnya labu emas berubah menjadi pedati emas yang sangat indah. Ke-6 tikus berubah menjadi 6 kuda berwarna keemasan, dan kadal menjadi pengawal dengan berbadan kekar. Cinderella sangat terkejut. Lalu ibu peri menghampirinya dan dengan tongkat pakaian Cinderella yang sangat jelek dan kotor berubah menjadi gaun emas yang sangat berkilau.
dengan perhiasan yang sangat indah dan berkilau. Sementara kakinya ada sepasang sepatu kaca yang sangat cantik. Cinderella menari-nari dengan sangat gembira. Sebelum ia pergi, Ibu Peri berpesan, "Cinderella, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 12 malam. Karena itu, tepat pukul 12 malam, kamu harus meninggalkan pesta dansa." "Baiklah, Bu Peri, aku ingin ingat pesan ini dan meninggalkan pesta tepat pukul 12 malam. "Terima kasih, Ibu Peri," jawab Cinderella, dan ia langsung menaiki kendaraan. Ketika Cinderella tiba di pesta, dia tampak sangat cantik. Ia langsung masuk ke dalam aula istana. Begitu ia masuk ke dalam, semua mata tertuju padanya. Mereka sangat terkejut dan sangat kagum dengan kecantikan Cinderella. Bahkan, ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengenali siapa putri cantik itu. "Putri itu sangat cantik sekali. Putri dari negara mana secantik itu?" tanya mereka. Pangeran tampan pergi menghampiri Cinderella. "Putri, kau sangat cantik sekali. Maukah kau berdansa denganku?" ujar pangeran. "Iya, aku mau, pangeran," jawab Cinderella sambil tersenyum. Mereka berdua berdansa dengan rasa bahagia. Pangeran berkata, "Kamu adalah wanita yang selama ini saya cari." Cinderella sangat bahagia dan lupa waktu. Ternyata jam mulai mendekati pukul 12. "Maafkan aku, pangeran, aku harus segera pulang." Cinderella menarik tangannya dari genggaman pangeran dan langsung berlari keluar istana. Tiba-tiba di tengah perjalanannya keluar istana, sepatunya terlepas sebelah. Cinderella terus berlari. Pangeran berlari mengejarnya dan menemukan sepatu kaca milik Cinderella di tengah anak tangga. Pangeran langsung mengambil sepatu itu. "Aku akan mencari pemilik sepatu ini," katanya dalam hati. Cinderella kembali menjadi gadis kotor dan berdebu. Namun ia sangat bahagia karena dapat pergi berpesta dan berdansa dengan pangeran. Suatu pagi, pangeran dan para prajuritnya pergi dari rumah ke rumah untuk mencari kaki yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Ia mencari sampai ke pelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca. Namun tidak ada dari mereka yang cocok. Akhirnya tibalah di rumah Cinderella. Kedua kakaknya sangat senang dan tidak sabar untuk mencoba sepatu itu. "Permisi, kami mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini," kata para pengawal. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka berdua terlalu besar, tapi terus memaksanya masuk. Pengawal melihat Cinderella. "Hai kamu, kemari, cobalah sepatu ini." Cinderella menjulurkan kakinya masuk ke dalam sepatu itu. Ternyata sepatu kaca tersebut sangat cocok. "Ternyata kamulah putri yang dicari pangeran," seru salah satu pengawal gembira. "Cinderella, selamat." Cinderella langsung menoleh ke belakang. Di sana telah berdiri Ibu Peri yang baik hati. "Hiduplah dengan bahagia dengan pangeran," katanya. Ibu Peri langsung menghampiri dan menggerakkan tongkatnya dan membaca mantra Simsalabim. Cinderella berubah menjadi putri dengan memakai gaun yang sangat indah. Pengawal langsung membawa Cinderella ke istana. Sesampainya ia di istana, pangeran menyambutnya dengan gembira dan tersenyum. Cinderella dan pangeran akhirnya menikah dan hidup sangat bahagia selama-lamanya. Itulah pembahasan mengenai cerita rakyat atau hikayat pada kelas 10 tingkat SMA atau SMK. Semoga Ananda bisa memahaminya dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.